Karena wilayah Indonesia 2/3-nya merupakan wilayah perairan dan didominasi oleh lautan, dan kita pun terkenal dengan wilayah disebut dengan negara maritim, sehingga wilayah laut Indonesia dapat dibagi menjadi 3 bentuk pengaturan wilayahnya. Yang pertama, wilayah tersebut dilihat dari zona laut teritorial. Zona laut teritorial atau batas laut teritorial adalah garis hayal, jadi garisnya tidak terlihat ya, di mana garis tersebut berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jadi misalnya kita lihat di peta Indonesia ini ya, jadi dari 12 mil ke arah laut lepas. Nah, ini adalah wilayah zona laut teritorial. Jika ada 2 negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil, maka teritorial ditarik sama. Jadi 12 mil, 12 mil. 12 mil untuk negara kita, 12 mil untuk negara lain. Jika laut tersebut dikuasai oleh negara lain. Contoh misalnya di sini, ya. Di sini kan ada Selat Malaka, berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Nah, laut atau zona teritorial negara kita dihitungnya 12 mil dari sini, dan 12 mil sisanya itu milik dari wilayah negara lain. Nah, zona laut teritorial ini apa sih? Zona laut teritorial adalah zona atau area laut teritorial, artinya kekuasaan. Kekuasaan teritorial itu artinya kekuasaan. Jadi zona laut teritorial ini adalah zona atau kawasan laut yang merupakan kawasan kekuasaan negara kita, sehingga itu sepenuhnya milik wilayah negara Indonesia. Yang kedua ada zona landas kontinen. Batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil. Kalau zona laut tadi 12 mil, kalau landas kontinen 200 mil, berarti lebih jauh ya, 200 mil. Contohnya dari yang sini saja, ini 200 mil. Ini disebut zona landas kontinen. Nah, untuk apa sih fungsi dari kawasan atau zona landas kontinen ini yang jaraknya 200 mil laut ini? Digunakan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan jalur lintas damai. Di 200 mil ini kan luas nih. Nah, ini juga dipergunakan sebagian wilayahnya untuk penyediaan alur pelayaran lintas damai. Makanya tidak jarang ketika kemarin terjadi konflik di Rohingya Myanmar, para pengungsi Rohingya, etnis Muslim Rohingya yang terusir dari negaranya, mereka mencari suaka perlindungan ke Australia, di mana Australia itu ada di bawah sini ya. Ada di bawah sini ya Australia itu ya. Nah, mereka melalui mana? Mereka melalui lintasan ini yang disebutkan. Melalui sebagian dari zona landas kontinen. Kenapa? Karena di zona landas kontinen suatu negara, di sana juga ada kewajiban negara tersebut menyediakan jalur pelayaran lintas damai. Nah, lewatlah sini mereka ya, dari Myanmar ke sini untuk ke Australia. Nah, karena ini adalah kawasan Samudra Hindia di mana karakteristik ombaknya besar, pada saat itu ketika mereka mengungsi dengan perahu dan kapal seadanya, karena ombaknya besar di Samudra Hindia ini, makanya banyak dari mereka yang tenggelam karena ombak di Samudra Hindia. Nah, sehingga sisanya memutuskan tidak melanjutkan perjalanan karena karakteristik Samudra Hindia itu ombaknya besar, dan mereka melalui jalur ini, landas kontinen negara kita. Nah, akhirnya sebagian mereka banyak yang memutuskan untuk singgah di sini, di mana nih? Di Aceh, ya. Kan beberapa waktu juga ada berita ya, kembali lagi nih para pengungsi Muslim Rohingya mencari suaka yang akhirnya mereka nyampelah ke Aceh gitu. Karena kalau ke Australia terlalu jauh karakternya, ombak Samudra Hindia ini sulit, dan mereka masuk ke landas kontinen Indonesia, akhirnya mereka berhenti di Aceh. Sehingga sampai sekarang masih banyak camp-camp pengungsian Muslim Rohingya di Aceh, karena mereka melalui
dan melintasi zona landas kontinen yang jaraknya 200 mil. Yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Adalah jalur laut sebesar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Jadi kurang lebih mirip seperti zona landas kontinen. Di Indonesia mendapatkan kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Jadi, fungsi dari zona ekonomi eksklusif ini juga sebagai area, zona atau kawasan untuk bisa memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya laut dan juga digunakan untuk kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut. Jadi yang tadi 200 mil selain sebagai selain kita berikan sebagian untuk jalur pelayaran lintas damai, juga pada dasarnya itu merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif Indonesia, di mana fungsinya adalah untuk kita memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya laut serta digunakan untuk pemasangan pipa-pipa di bawah permukaan laut. Nah, terkadang yang sering muncul adalah permasalahan batas wilayah di mana kapal-kapal asing biasanya masuk nih ke zona ekonomi eksklusif negara kita. Karena jaraknya itu kan luas sekali 200 mil. Nah, masuk ke zona ekonomi eksklusif dan kemudian mengambil sumber daya laut yang ada di negara kita, dan itu merupakan bentuk pelanggaran wilayah, ya. Karena dilakukan oleh negara asing tanpa izin dan tujuannya adalah untuk kepentingan mengambil sumber daya alam. Begitupun sebaliknya, ketika nelayan kita melakukan hal yang sama juga itu bagian dari pelanggaran wilayah, dan umumnya melanggar zona ekonomi eksklusif yang juga adalah zona landas kontinen selebar 200 mil tadi. Begitu. Ya, itulah 3 pembagian wilayah laut Indonesia. Ada zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE.